Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi buku tematik kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Bisa adik-adik lihat pada buku adik-adik halaman 131. Ayo mencoba. Buatlah satu karya mozaik atau aplikasi. Untuk karya mozaik, kamu dapat menggunakan kertas warna-warni, gunting kecil-kecil kertas warna-warni. Selanjutnya, buatlah sketsa gambar. Lalu tempelkan guntingan-guntingan kertas pada bidang gambar. Perhatikan komposisi warna supaya menarik. Kemudian, untuk karya aplikasi, siapkan benda yang akan kamu beri hiasan. Sebagai contoh, kamu akan menghias sampul bukumu. Siapkan kertas warna sesuai warna yang kamu inginkan. Buatlah bentuk-bentuk gambar pada kertas warna. Lalu guntinglah. Tempelkan guntingan bentuk-bentuk gambar pada sampul bukumu. Atur komposisi gambar sesuai keinginanmu. Kemudian ada cara membuat karya mozaik. Pertama-tama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Kemudian, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil, dan tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Kemudian, cara membuat karya aplikasi. Pertama-tama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas, kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain, sesuai dengan gambar rancangan. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Kemudian, ayo membaca pada halaman 132. Bacalah teks berikut. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, itu bisa adik-adik baca sendiri. Kemudian adik-adik lihat pada halaman 133. Di situ ada tugas. Bacalah teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Kemudian tugas yang pertama, tuliskan kata sulit pada teks, lalu carilah artinya. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Kata sulit yang pertama yaitu ningrat, artinya golongan orang-orang mulia atau bangsawan. Kemudian kata sulit yang kedua, bumi putera. Bumi putera artinya kelompok penduduk di Indonesia yang dianggap sebagai penduduk asli Indonesia. Kemudian kata sulit yang ketiga ada politik. Politik artinya pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Kemudian kata sulit yang keempat, partai. Artinya organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Kemudian kata sulit yang terakhir yaitu konsep. Konsep artinya ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Nah, bisa adik-adik jawab seperti itu. Kemudian tugas yang kedua, tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Jawabannya, gagasan pokok paragraf pertama yaitu Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Kemudian gagasan pokok paragraf kedua, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Gagasan pokok paragraf ketiga,
Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan. Kemudian gagasan pokok paragraf keempat adalah Ki Hajar Dewantara aktif dalam kegiatan politik. Kemudian gagasan pokok paragraf kelima yaitu Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda. Gagasan pokok paragraf yang terakhir, paragraf 6, gagasan pokoknya adalah jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Kemudian tugas yang ketiga, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Informasi baru yang saya dapatkan dari teks tersebut adalah yang pertama, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian informasi baru yang ketiga, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Kemudian informasi baru yang keempat, nama aslinya adalah Raden Mas Sowardi Suryaningrat. Beliau lulus dari ELS, lalu melanjutkan ke Stovia. Kemudian informasi baru lainnya, pada tahun 1912 beliau bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indische Partij. Informasi baru lainnya lagi, pada tahun 1913 beliau dibuang ke negeri Belanda. Informasi baru yang lainnya, beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Informasi baru lainnya lagi, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Kemudian informasi baru yang terakhir, Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Nah, misalkan informasi barunya seperti itu, bisa adik-adik tambahkan lagi, terserah adik-adik. Tugas yang keempat, buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. Jadi adik-adik buat laporan tertulis tentang teks tersebut. Yang isinya tadi itu bisa adik-adik isi tentang kata sulit yang ada pada teks tersebut. Kemudian adik-adik tuliskan lagi informasi baru dari teks tersebut. Adik-adik jadikan laporan. Kemudian serahkan hasil tulisanmu kepada bapak atau ibu guru. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.